Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Untuk hari ini materi kita adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi seperti biasanya kamu menonton kembali video yang ibu sajikan, dan di akhir video itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan, itulah menjadi tugas. Dan nanti kamu jangan lupa setelah selesai menonton, kamu membuat kesimpulannya dan dituliskan di buku catatan. Ibu harap semua benar-benar menonton supaya tidak ada yang ketinggalan lagi untuk materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Oh ya, channel ini sudah pernah membahas tentang pengertian interaksi antar ruang. Linknya aku taruh di deskripsi. Interaksi antar ruang meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Kalian tahu apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya orang Indonesia pergi ke luar negeri, misalnya ke Jepang untuk menjadi TKI. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. 1. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada suatu tujuan. Pemusatan aktivitas tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan wilayah karena sebagian besar aktivitas tertuju pada perkotaan. Contohnya kota Jakarta, karena banyaknya penduduk di sana membuat jalan-jalan ibu kota macet pada pagi ataupun sore karena banyak orang yang melakukan aktivitas seperti berangkat ke sekolah, berangkat kerja, dan lain-lain sehingga tak sering menyebabkan kemacetan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkotaan merupakan pusat pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud mulai dari fasilitas umum yang terus ditingkatkan. Kita ambil contoh di Jakarta. Setiap tahunnya akan ada peningkatan, entah itu pembangunan terowongan bawah tanah, pembangunan jalan layang, dan lain-lain. Itu semua untuk menunjang aktivitas dan pertambahan penduduk yang terus meningkat di daerah perkotaan, khususnya di kota-kota besar. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyaknya penduduk dalam suatu daerah tentunya akan disertai dengan kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Akibatnya, lahan yang semula adalah lahan pertanian, contohnya sawah, beralih fungsi menjadi rumah susun, gedung tinggi, maupun digunakan sebagai lahan berdirinya sebuah pabrik industri. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. Kalian tahu apa itu mata pencarian? Mata pencarian adalah pekerjaan utama seseorang yang dikerjakan untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Contohnya, sebagian besar masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Nah, profesi nelayan tersebut inilah yang disebut sebagai mata pencariannya. Mata pencarian juga bisa disebut sebagai pekerjaan utama. Interaksi spesial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Prasarana yang dimaksud seperti kendaraan, jalan, fasilitas umum,
pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah seiring meningkatnya interaksi keruangan dan jumlah penduduk. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Terjadinya interaksi antar ruang dapat menghilangkan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau kelompok. Interaksi antar ruang juga dapat mempengaruhi busana, pakaian, dan gaya. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat diartikan sebagai susunan dalam KBBI. Susunan penduduk yang awalnya hanya seragam atau sejenis, contohnya suku Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam suku, agama, dan ras akibat terjadinya perpindahan penduduk